Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk melakukan apa yang kita deklarasikan. Mari Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 94. Mazmur pasal 94 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang membalas, ya Allah yang membalas, tampillah, bangunlah ya hakim bumi, balaskanlah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama orang fasik ya Tuhan beria-ria, mereka memeras umatmu, ya Tuhan, dan menindas milikmu sendiri. Mereka membunuh janda dan anak yatim dan membunuh orang asing. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak memperhatikannya. Puji Tuhan, dari ayat 1 sampai ayat 7 yang kita baca, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, Tuhan yang membela. Mari Bapak Ibu satu persatu dari ayat ini kita renungkan bahwa kita pertama ya dari pembacaan kita ayat 1 sampai ayat 7 kita melihat pemazmur ini menulis tentang mazmur ini dari sebuah pergumulan yang sangat dalam. Adanya suatu pergumulan yang besar dalam kehidupan pemazmur, di mana pemazmur itu sendiri ia melihat ketidakadilan di muka bumi ini. Ada kejahatan yang merajalela dan juga orang fasik yang tampak hidup nyaman tanpa hukuman. Dan ia melihat ya dalam ayat 1 ini bahwa ada perkataan ya Tuhan Allah yang membalas, tampillah. Ini bukan seruan dendam pribadi Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, tetapi jeritan iman kepada Tuhan yang maha kasih dan juga maha adil dalam kehidupan umat manusia. Nah Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh pemazmur yaitu kejahatan yang merajalela. Terkadang kita pun merasa seperti pemazmur, melihat kekejaman dunia dan ketidakadilan, meskipun di atasnya atau dalam kehidupan setiap orang memiliki kasih, tapi banyak terjadi ketidakadilan. Kita melihat orang jujur disingkirkan, yang benar dikalah oleh kekuasaan, dan yang setia mengalami penderitaan, yang setia malah menderita. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan ini, mudah bagi kita untuk tanya, Tuhan, mengapa mereka terus-menerus melakukan hal itu? Kapan waktu Allah melakukan hukum bagi mereka? Dalam kata lain, menyatakan keadilan Allah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Pemazmur melakukan pertanyaan demikian kepada Allah. Dan ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan benarkah pada Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur ini mengajar kita untuk melihat bahwa ketika Allah belum turun tangan atau diamnya Allah bukan berarti ia tidak peduli kepada umatnya yang berseru siang malam, yang percaya kepadanya. Allah juga bukan Allah yang buta. Ya, Allah tidak buta. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kehendaknya, bertindak sebagai hakim yang benar, bertindak sebagai hakim yang besar, menyatakan keadilannya bagi dunia, bagi ciptaannya khususnya manusia. Dan yang kedua yang kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini, ya dikatakan ada kalimat Allah yang membalas. Membalas ya, adalah gambaran Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang penuh dengan amarah, yaitu keadilannya. Dan di sini kata membalas bukanlah gambaran Allah yang penuh amarah seperti manusia. Kalau manusia penuh amarah Bapak Ibu, oleh karena itu kita belajar untuk tidak menjadi pemarah. Tapi tidak demikian dengan Allah. Nah, Allah yang menegakkan keadilan dan membela umatnya dengan kasihnya. Dia Allah yang penuh kasih, tetapi tidak juga dapat dipisahkan bahwa Allah itu adil, Allah itu kasih dan juga adil. Allah itu adil dan juga kasih dalam kehidupan setiap kita. Dan pembalasan Tuhan selalu lahir dari kasih yang kudus dari Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga menegakkan ya dalam perjanjian baru, Rasul Paulus di sana menegaskan bahwa pembalasan itu adalah hakku, kata firman Tuhan. Akulah yang akan menuntut
pembalasan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa temukan itu di Perjanjian Baru Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Tuhan yang membalas. Dan ketika Tuhan membalas, bukan membalas karena dendam, tetapi karena Ia tidak bisa tinggal diam terhadap ketidakadilan. Sebab Allah yang adalah Maha Kasih juga adalah Allah yang adil. Oleh karena itu Bapak Ibu, tanpa keadilan akan menghasilkan kekacauan. Dan tanpa kasih juga akan melahirkan kekerasan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kedua-duanya haruslah Allah lakukan bagi kehidupan setiap orang. Yang berikut, di ayat berikut dikatakan, berapa lama lagi ya Tuhan? Ini merupakan jeritan iman, bukan jeritan ketidakpercayaan ya. Kalau kita sering mungkin bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Kadang-kadang hal ini diperkatakan atau diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang begitu intim dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak intim dengan Tuhan lalu kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Tuhan jawab doa saya. Perlu pertanyaan dalam diri kita. Apakah saya sudah setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan firman-Nya dan lain sebagainya. Ya, ayat 3 ini dengan berkata, berapa lama orang fasik ya Tuhan beria-ria, artinya bersenang-senang dalam kehidupannya. Ini adalah kalimat yang juga sering muncul dalam Mazmur Bapak Ibu Saudara. Jeritan berapa lama bukanlah tanda ketidakpercayaan ya, sekali lagi, tetapi bentuk keintiman rohani kita dengan Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan atau perkataan ini tidak layak untuk diperkatakan semua orang. Karena orang yang intim dengan Allah yang bisa bertanya demikian, karena dia sangat dekat dengan Allah. Kalau tidak dekat dengan Allah itu namanya menuntut kepada Allah. Padahal apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, melakukan kebenarannya, belum kita lakukan. Ya, nah Mazmur mengajarkan kita bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk hidup jujur di hadapannya. Artinya dengan pertanyaan seperti tadi, berapa lama lagi Tuhan orang fasik beria-ria? Tuhan ingin ada perkataan yang jujur dari mulut bibir kita. Bisa kita bertanya kepada Tuhan melalui doa. Mungkin kita bisa menangis, menyampaikan keluh kesah kita. Tuhan ingin orang yang hatinya jujur, bukan mulut yang berpura-pura untuk berkata saya kuat, padahal hatinya sebenarnya mengalami lara atau sakit atau beban berat, tapi tidak pernah mengutarakannya kepada Allah melalui doanya. Bagian berikut dalam ayat yang kita baca ya, dikatakan pada ayatnya yang ke-7, kita lihat ayat ke-7. Di sini Bapak Ibu, Allah melihat dan memperhatikan setiap kehidupan umatnya. Ayat 7 menggambarkan kesombongan orang fasik. Tuhan tidak melihatnya, mereka berkata, dan Allah Yakub tidak memperhatikannya. Ini adalah ucapan orang fasik, orang yang sombong di hadapan Tuhan, di mana ayat sebelumnya, sebelum ayat 7, mereka membunuh orang hamil, mereka menyiksa orang-orang, dan tentunya mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, melakukan memuaskan hati mereka, memuaskan hawa nafsu dunia mereka. Bapak Ibu, itu adalah pikiran yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika berkata Tuhan tidak melihat. Allah itu adalah Allah yang maha melihat, maha tahu, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Orang berdosa merasa aman dalam dosa karena mereka tidak melihat Allah. Tapi mereka tidak tahu Allah melihat mereka. Allah melihat setiap kita. Apapun yang kita perbuat, pelanggaran, kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah melihat. Oleh karena itu tidak dapat kita berkata Allah tidak melihat. Justru kitalah yang tidak dapat melihat Allah. Tetapi orang benar dapat merasakan kehadiran Allah. Apakah Bapak Ibu dapat merasakan kehadirannya? Amin. Kalau Bapak Ibu dapat merasakan kehadirannya, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita meskipun banyak pergumulan, itu tandanya Allah hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kebenaran kita lihat ya, bahwa Allah itu melihat setiap kejahatan manusia. Dan di sini di dalam Lukas 8 ayat 17 kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua itu akan dinyatakan, akan dibuka
kan oleh Allah. Oleh karena itu sepandai-pandainya kita menyimpan kejahatan, maka semuanya akan dibuka oleh Tuhan. Keadilan Tuhan mungkin lambat menurut kita manusia, tetapi ia tidak pernah gagal menegakkan keadilannya di bumi ini. Sama seperti seorang hakim, Bapak Ibu, menunggu waktu tertentu, menunggu waktunya tiba, ya, waktunya tiba sehingga dia melakukan penghakiman. Allah juga sedang menyiapkan waktu pembalasannya yang sempurna bagi orang-orang fasik. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita hidup dalam kesabaran. Segala sesuatu ada waktunya dari Tuhan. Dan apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Aplikasinya bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, tetaplah setia dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tetaplah setia dalam kebenaran. Meski dunia tampak tidak adil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kejahatan orang lain membuat kita berhenti berbuat baik. Dan yang kedua, dalam bagian aplikasi, jangan mengambil hak Tuhan untuk membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang tahu waktu dan cara yang tepat, cara yang benar untuk melakukan pembalasan. Kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, dalam bagian aplikasi, teruslah berdoa bagi mereka yang berbuat jahat. Kadang pembalasan Tuhan itu bukan hukuman, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Bukan dalam bentuk hukuman, melainkan pertobatan orang-orang yang fasik. Ya, orang yang fasik kepada kita, yang jahat kepada kita, maupun fasik kepada orang lain, bahkan fasik kepada Allah. Pembalasan Tuhan itu kadang bukan hukuman yang menyakitkan, tapi berupa pembalasan Tuhan itu adalah pertobatan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan kemenangan besar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang teraniaya dari perbuatan orang fasik. Kemenangan terbesar ketika mereka menjadi bertobat. Artinya mereka kalah mengimani, percaya, mengasihi Allah yang kita sembah. Ketika musuh menjadi saudara seiman bagi kita. Oleh karena itu rindukan pembalasan Tuhan, yaitu pertobatan. Karena itu merupakan kemenangan besar bagi kita ketika musuh menjadi saudara seiman kita. Ini hal yang mulia, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan hukuman secara fisik yang kita nantikan kepada Tuhan, meskipun mungkin itu juga Tuhan akan lakukan. Tetapi biarlah pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ingat, hari-hari hidup kita, pembalasan ada dalam tangan Tuhan, dan kita tinggal dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32742 0088. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang melakukan pembalasan kepada orang-orang fasik. Mungkin banyak hal yang kami lihat dan banyak pertanyaan yang keluar dari mulut bibir kami, tapi kami percaya Tuhan yang memiliki kehidupan setiap orang, Tuhan pun yang akan menyatakan keadilan dan kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan keluarga GIP Desa Magelang ranting-rantingnya. Kiranya keluarga GIP Desa Magelang terus tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalam keluarga GIP Desa Magelang, sehingga keluarga GIP Desa Magelang berbuah banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.